Dipoto iki dandan sing ganteng. Wah, orang ganteng. Pak, fotone nang iki, Pak. Ya. Abang. Pak. Iki lho fotonen, tangane cepet. Wah, ini. Oh, Pak RT iki kerjane kerja tunggal. Ngomong. Trimo. Pak Lima. Aku sing dapur kayaknya yang Pak Lima. Video. Anu kok semuanya Pak, ada lagi minumannya bagi Pak semuanya Pak. Dua jenis, ada lagi yang nggak manis, ini Pak Ustaz manis ya. Ini Pak ya nggak manis, ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya. Oh, ada manis-manisnya. Bagi, taruh. Manis lagi. Lebih mantap dua-dua ya. Walaupun corona tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman Islam, sehat walafiat, panjang umur. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka poster dari CSR PT Mayora Bapak Supriyanto. Terima kasih saya ucapkan kepada tamu undangan yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini semua. Mungkin kita akan sesuai schedule dari minggu sebelumnya bahwa kami dari Bank Sampah RW 9 ini mengundang Bapak Supriyanto untuk memberikan pelatihan mengenai komposter yang mana mohon maaf sekali Pak, di pertemuan sebelumnya saya tidak bisa hadir karena masih terbentur pekerjaan. Jadi mungkin alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu Bapak yang mana sebagai yang telah disampaikan di undangan ke Bapak ini untuk Bank sampah di RW 9 ini masih banyak kekurangan Pak. Masih banyak kekurangan, jadi mohon untuk bimbingannya dari Bapak untuk kedepannya bagaimana bank sampah di RW 09 ini bisa lebih baik dan lebih maju lagi Pak. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya persilakan ke Bapak untuk memberikan pemaparan mengenai pembuatan komposter.
Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan. Yang saya hormati Bapak Ketua Bank Sampah apa namanya itu? BSA ya Bu? BIC. Bersih itu indah ya. Oh, bersih indah cantik ya. Yang saya hormati para pengurus Bank Sampah Bersih Indah Cantik di RW 8 dan 9 ya Bu ya. Yang saya hormati tamu undangan dari kecamatan ya, staf yang mewakili, Bapak Ibu tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT. Yang saya hormati, bersyukur hari ini saya selaku Kepala Humas Mayora Group diberi kesempatan bisa hadir dalam acara kegiatan CSR kita, yaitu pengelolaan sampah ya. Mudah-mudahan dengan awal kegiatan ini kita akan bisa berkelanjutan. Ada berapa banyak program yang kita berikan kepada masyarakat khususnya mengenai sampah yang ada di Indonesia. Saya dapat mandat dari direksi tahun ini untuk mengelola CSR. Sebelumnya saya di divisi purchasing, itu pembelian Pak. Saya namanya Pak Suprianto, alumni dari Brawijaya Malang. Kebetulan saya insinyur kehutanan Pak ya, di bidang konservasi dan banjir. Sebenarnya saya ahli banjir sebenarnya. Terus kesasar nih Pak. Kedua, saya bisa S2 manajemen itu gara-gara saya buka teh pucuk di Makassar. Saya dimutasi ke Makassar, waktu di Mayora itu bikin pabrik teh. Dimana kalau di Makassar itu orangnya keras-keras dan sulit diatur. Dan Mayora kebetulan agak kendala di birokrasi dan perizinan. Saya diminta jadi kepala humas untuk melobi bupatinya. Ternyata teman saya aktivis juga, temannya Mas Agung juga di Malang. S1-nya di Malang, S2-nya di Makassar. Saya diajak S2 sama bupati, gratis dibiayai bupati. Cuma tolong Mas Supri masuk, saya nggak masuk. Bupatinya izin terus nggak kuliah, tapi nulisnya bareng. Wisudanya juga bareng. Saya bersyukur Pak S2 setahun setengah tercepat, termudah dan terbaik di Unhas. Walaupun saya kelas karyawan. Saya dapat mandat dari kampus untuk mengajar di Muhammadiyah Makassar. Cuma 6 bulan. Saya langsung ketahuan manajemen, saya sudah lulus S2, saya dimutasi ke Jakarta Pak. Sebagai kepala humas pusat. Karena ternyata pekerjaan humas itu nggak cuma ngurusi pabrik Pak. Ngurusi ya bupatinya, ya para jawara-jawara Banten, Cirebon, Cilegon, Pandeglang itu saya udah bikin pabrik sana tuh juaranya lebih keras lagi. Tapi saya bersyukur punya pengalaman keras di Makassar sehingga kalau ngurusi orang Jawa lebih gampang. Luar Jawa itu kalau di Kupang Bu sekali minum bisa 5 galon itu apa ini tua. Di Kalimantan saya kalau ketemu kepala adat tuh ngasih ginian tuh 2 galon tapi tua dari beras putih. Untuk menghormati kepala adat, jadi harus ngasih ini syaratnya piring, gelas, rokok sama tuak 2 jerigen. Nah, lain lagi di Bali, lain lagi di Papua, lain lagi di Makassar. Setiap daerah yang saya kunjungi itu berbeda-beda. Lain lubuk, lain ikannya, lain desa, lain aturannya. Jadi harus kerja keras di luar Jawa dengan beberapa pabrik baru yang harus kita bangun. Bersyukur saya kembali ke Jakarta dengan kepala humas pusat baru, sehingga lebih banyak yang harus diurusi. Termasuk yang terakhir kita ada program galon. Kita melonceng produk baru galon ini mengandung plastik Pak. Dipahami nggak dipahami bahwa plastik itu langsung mencapai lingkungan ya, merusak alam. Nah, kita loncengkan program plastik yang gradable atau bisa terdaur ulang. Ini bahannya daur ulang Pak, mudah rusak kalau dibiarkan lama-lama ya hancur. Cuma perlu waktu. Sehingga saya berkeinginan ke manajemen tolong jangan hanya menjual tapi ikut berkontribusi. Karena saya aktivis kampus yang tahu lingkungan, saya juga orang lingkungan, gimana kenapa kok banjir itu, kenapa salah satunya limbah plastik. Udah Pak Supri susun program bank sampah lah. Saya sudah mulai dari Cisau 10 titik, 3 Raksa 5 ya, sini 2, Jakarta sekitar 32 sudah saya bentuk. Ternyata ibu-ibu semua Pak. Bapak-bapaknya itu sekitar 10%. Hampir semua bank sampah itu 90% ibu-ibu. Terus mereka rajin milah-milah. Setelah kaji secara ilmiahnya, ternyata sampah kita itu 67% itu sampah organik.
32,8% sampah plastik. Jadi ibu-ibu bank sampah itu hanya mengerjakan sepertiga sampah. Walaupun dia bekerja keras milah-milah plastik, botol, kardus, boncos, emberan, pet, mungkin besi, logam, ya sampai apa saya keliling-keliling ibu-ibu itu, oh ini boncos pak, oh ya ini emberan, ini pet, oh ini campuran pak, oh belinya oprokan, campuran biasanya kalau para pengepul-pengepul gerobak-gerobak itu kalau jual ke bank sampah itu oprokan itu campur-campur, belum dipilah-pilah. Ada lagi yang bekas kulkas, bekas apa ya solder, ada yang macam-macam, knalpot juga dijual saya lihat. Di bank sampah itu unik barangnya itu campur aduk. Jadi saya, waduh, pekerjaan berat. Makanya nanti ke depan saya ada usulkan, saya minta belikan timbangan digital. Ibu-ibu itu kalau nimbang pak, udah lebih 10 kilo, wow ya Pak Supri, punggungnya itu sakit loh, dia kan ditimbang di atas ya gantungan ya. Ya 90 kilo itu keberatan, ibu-ibu ngeluh. Kalau beratnya kerdus 50 kilo, 20 kilo udah nggak kuat. Makanya nanti saya ada usulkan beberapa bank sampah, kita akan berikan timbangan duduk digital yang bisa memudahkan, mempercepat proses penimbangan. Kendalanya itu ya. Yang kedua masalah pencatatan. Jadi ibu-ibu ini habis ditimbang dan tulis di buku orek-orekan tuh Bu, nggak rapi. Ini saya akan berikan buku tabungan atau buku rekap, dicatat ya berapa kilo, dipilah-pilah, terekap per timbang. Jadi lebih rapi. Karena setelah saya cek data bank sampah itu nggak rapi. Kedua nggak update. Dalam arti kalau ditanya berapa minggu ini kemarin nimbang, nggak tahu pak, cek dulu, lama nyarinya. Besok pak saya masih arisan PKK. Oh besok pak saya masih ngantar sekolah. Besok banyak alasan ibu-ibu kok gini ya. Jadi mereka nggak rapi. Makanya saya berusaha kita rapikan dulu tahun ini. Program saya pendataan semua bank sampah, rapikan administrasi, mempercepat penimbangan, kasih timbangan yang bagus, yang mudah dilihat, mudah dibaca, akuratnya lebih tinggi, digital 1,sekian kilo, 1,57, nah, 1,560. Jadi sekilo 2 kilo enggak gitu, nanti lebih detail. Jadi 1,567 kilo. 2,560. Jadi ibu-ibu lebih gampang nimbangnya. Nah, nanti tahun berikutnya ada program lagi. Terus mau kita berkesinambungan. Jadi ibu gak usah khawatir, tahun pertama kita pencatatan, penimbangan yang bagus. Mungkin tahun kedua kelembagaan ya, sarana prasarana, tahun ketiga programnya udah panjang. Kita akan desain program lebih panjang. Yang kedua, hari ini saya bersyukur diminta Ibu Enti ya, dikasih kesempatan untuk memberikan ilmu sedikit mengenai sampah organik. Saya bersyukur Bu, karena saya kebetulan punya pabrik kompos juga, pabrik di Mayora itu ada berapa limbah yang kita olah menjadi pupuk organik. Dari pengalaman itu saya bisa berpikir, berbagi ilmu mengenai gimana sih cara bikin kompos yang cepat, yang bagus, yang bisa langsung dipakai. Rata-rata hampir semua di Indonesia, mau di Pemda DKI, Tangerang Kota, Tangsel, Bekasi saya survei hanya E4 Pak. E4 itu satu mikroba, E4 itu namanya efektif mikoriza ya. Jadi dia hanya mikroorganisme cuma satu, pengurai, dekomposer, satu jenis mikroba. Dan mikroba ini hanya bisa mengurai yang lunak-lunak, kayak bekas sayur, bekas nasi. Kalau ibu kasih batang singkong atau kasih daun lama, bisa 4-5 bulan baru hancur. Karena dia khusus makannya yang empuk-empuk, yang lunak-lunak. Kalau dikasih yang berat-berat, yang kasar-kasar, dia nggak bisa makan. Karena dia hanya Actinomycorrhizae itu didesain dari lactobacillus dari perut manusia, diambil, dibiarkan, terus dijual belikan oleh Misoki dari Jepang. Dia hanya memperbanyak lactobacillus. Kalau E4 itu untuk sampah, kalau manusia namanya Yakul. Sama, kalau ibu buang Yakul ke sampah sama aja E4 ke sampah, itu sama. Cuma kalau Yakul kemasannya keren, diminum seger, kalau E4 warnanya agak kuning-kuning coklat ya. Karena itu beda peruntukan. Cuma di dalamnya sama, lactobacillus juga. Itu fungsi mikoriza. Saya pikir udah umum dan ini, dan kendala ibu bapak sekalian kalau E4 itu beli terus, beli dan beli. Saya nggak mau kalau ibu bapak uangnya habis untuk beli E4. Saya ingin mengajarkan gimana kita memperbanyak mikroba, memakainya dengan bagus, diproses dengan baik, dan hemat biaya dengan bahan baku yang murah meriah dari limbah rumah tangga. Nggak perlu beli terus tiap hari, cukup sekali untuk selamanya. Saya kasih biangnya 1 botol,
nanti dipakai untuk selamanya. Jadi ibu pakai ini tuh sekali saya bikin, nanti 1 tong dipakai untuk seterusnya. Ini bikin induknya dulu, nanti kalau mau diproses tinggal ambil 1 liter, 15 liter, aduk, semprotkan jadi. Kalau habis gimana Mas Supri? Kalau sebelum habis ambil 5 liter, bikin tong lagi, bikin anak lagi, dianakin banyak, nggak bakal habis. Kalau mau bikin mikrobisanya banyak, bisa diperbanyak. Dan ini ada 9 jenis mikroba utama dan 8 jenis mikroba pendukung. Jadi ini ada 17 mikroba, 1 botol komplit. Nanti saya jelaskan fungsi-fungsinya. Intinya mikroba ini saya ambil dari profesor dari IPB, ilmu kehutanan juga. Satu ilmu beda guru. Ya. Saya dari Brawijaya, beliau dari IPB. Tapi saya menghargai beliau karena dia profesor dan beliau sangat baik mendampingi kami sebagai konsultan Mayora. Dan saya bersyukur dikasih kepercayaan untuk membangun pabrik dan mengelola dengan baik. Makanya ilmu yang saya dapat saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu baik ke Tangerang, Jakarta, Bekasi, Jabodetabek supaya sampah-sampah kita lebih cepat terurai dan cepat ambles bersusut ya, sehingga nggak menumpuk di TPA Sepatan atau Sungai Hitam itu ya sana. Mana Pak? Jati Kali. Oh gitu ya namanya. Saya tahunya Kali Hitam itu. Saya punya rumah di Permata juga. Saya kontrakin. Saya dulu kesempatan 2 tahun Pak, pernah. Kalau kerja lewat Jayanti, lewat sungai itu Pak. Lewatnya Rajek terus bablasnya ke pasar apa itu. Tembusnya sampai sungai-sungai, drainase sampai Jayanti bisa. Itulah sungai-sungai hitam itu, sampah-sampah TPA itu buahnya antri. Oh sini buangannya di sini ternyata. Sudah penuh juga itu. Tunggu waktunya aja penuh dan berhenti. Makanya sebelum penuh kita proses dulu. Jelas Pak ya perkenalannya? Ya hari ini saya akan memulai tema kita, bisa dibaca Pak di handoutnya. Teknik manfaatan sampah organik untuk pupuk hayati dalam rangka pengurangan sampah di perkotaan ya. Nama saya Supriyanto. Saya S1 di pertanian, hutanan, S2-nya di manajemen ya Pak. Saya akan jelaskan kenapa saya bikin pelatihan. Ini latar belakangnya Pak. Jadi 67% kalau Bapak Ibu buang sampah di rumah ini, 1 hari itu bisa membuang 0,5 kilo per orang. Standar dari KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, itu standar orang sampah Indonesia itu 1 orang membuang 0,5 kilo per hari. Kalau di sini ada 1000 orang, berarti Bapak itu sama aja membuang sampah 1 hari 500 ton di perumahan Bumi Indah. Nah, kalau berapa Pak RW kakaknya? 460-an. 460 kakak. Ya, kakak. Kalau jumlah penduduknya? 1200. Nah, 1200 dikalikan 0,5, 600 ton. 600 ton per hari sampah. Bayangkan kalau dikumpulkan jadi 600 ton, nggak sadar ya, nggak sadar, pasti nggak sadar. Jakarta Barat itu aja 1600 ton per hari. Saya tanya ke Dinas Lingkungan Hidup, truknya aja 200 truk sehari muat. Nah, 32% ini sampah ini plastik yang dikelola oleh bank sampah, TPS, pengepul, pemulung, kardus, roncos itu cuma 32%. Dibuat apa Pak? Idealnya sampah organik dibuat kompos. Idealnya itu yang paling cepat. Kalau nanti ada dari Pak Kecamatan ngasih ide, misalnya dibuat makan maggot, itu lebih bagus. Berarti hulu ke hilir terserah. Jadi sampahnya difermentasi setengah jadi, kasih maggot, ada lactobacillus perangsang kan dia, semangat gemuk-gemuk, nah, gede-gede, lebih berat bobotnya, lebih untung. Karena kalau media ini Pak dikasih mikroba ini lebih rakus makanya, karena mengandung senyawa perangsang hormon tubuh. Jadi ini akan meningkatkan nafsu makan maggot. Itu kelebihannya kalau difermentasi dan lebih lunak. Itu nanti. Terus kalau yang plastik dikelola 3R. 3R itu selam 3R, recycle, reduce, apa Bu? Satu lagi. Reuse. Ya, jadi recycle didaur ulang, reuse digunakan ya. Reduce itu mengurangi.
Jadi harapan kami pemikirannya sampah-sampah yang plastik di bank sampah, yang organik dikelola bikin kompos. Apa tujuan akhirnya? Mengurangi timbunan sampah di akhir, di Bandar Gebang atau di sepatan yang dekat sungai tadi ya. Nah, di Waringin tadi. Itu tujuannya, dan menambah penghasilan. Dijual dapat duit, komposnya dijual dapat duit. Disengaja di kompos dimakan maggot, maggotnya dijual jadi duit lagi. Dari kita untuk kita, ya, harus menguntungkan. Kalau nggak untung, nggak sakit programnya Mayura ya, harus untung. Minimal bisa minum gratis dulu. Lanjut, cara kerja pupuk hayati yang gambarnya pohon. Jadi kalau ibu baca di pupuk hayati ada dua fungsi. Pertama, kita ngasih makan tanah dan tanaman. Kalau pupuk kimia itu hanya ngasih makan tanaman. Bapak pupuk urea jebret, padinya hijau-hijau, tebang, panen, urus tanahnya, meletek-meletek keras. Ya, kalau tanam kita kasih pupuk hayati itu tanahnya subur, tanamannya juga subur. Ditepotong padinya masih hijau-hijau, keluar ganggang. Kalau di anu ada apa kayak gazola itu loh Pak, hijau-hijau itu berarti tanahnya subur. Diinjak itu beles sampai sedengkul, sampai jadi ngawi binaan. Kalau yang kimia diinjak ya keras, kayak di nguter di apa bulu, tepatnya Mas aku mana sana? Bukan waru ke sana kan wedi, cadas saya hafal kok. Sampai ke Cawas, sampai ke daerah atas itu Semanu ya Bu. Sudah muter-muter sampai Gunung Kidul. Saya ahli surveyor Pak, tukang survei-survei, tukang keluyuran. Apa daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat udah hafal saya di luar kepala. Tilik-tilik desa, Bupati Beguk, saya sering 5 ton Bapak Beguk nyawer sama itu para sinden-sinden. Kan dalang. Saya sering dalang, Mas Agung, Supri bisa aja kerja gitu ya. Namanya bagian humas ya kayak ngomong Mas. Harus bisa menyelami para pejabat-pejabat ya. Jadi itu kelebihannya. Pupuk ini nanti diproses, satu gembur tanahnya, mampu nyimpen air Pak. Kalau nanti hujan keserap airnya. Terus habis itu kaya nutrisi karena ini hidup. Pupuk hayati itu bahan organik di nutrisi tanah, ada bioaktivator, ada mikrobanya hidup. Nanti tanahnya akan terurai. Ini juga perlu makan Pak. Ini makan tapi nanti keluar nutrisinya, NPK-nya disedot oleh tanaman. Nanti agak lama. Kalau NPK hayati ini 1 bulan, kalau urea seminggu udah hijau-hijau. Ya, instan. Kayak minum jamu herbal. Gucati apa dari Sukoharjo muter itu. Nah, rosa Mbak Marijan itu kan perlu seminggu baru enteng yo, remek kabeh. Tapi kalau minum paracetamol, bodrek, minum besok langsung sehat ya Bu ya. Nah, itu instan, namanya kimia. Diminum langsung sehat, kelihatan seger. Tapi kalau jamu, pegelino, encor, rematik, temulawak, ya paling nggak seminggu baru enteng apa ya. Perlu detoksifikasi bahasanya itu. Penyesuaian, nanti baru keluar urin, dibuang pipisnya banyak, lancar, 3 hari baru enteng, roso. Itu kalau secara ilmu alami manusia sama dengan tanaman. Manusia, tanaman itu sama makhluk hidup Pak. Semuanya perlu proses. Kadang-kadang orang nggak mau sabar, sama dengan si maggot perlu 3 minggu, 21 hari dari telur, apa kecil, apa besar, nanti ada hitam-hitam itu, dari kentong, dari lalat, kawin, mati. Luar biasa, berkorban demi anak istri. Dia kawin sekali, makan-makan, poya-poya, habis kawin, mati. Muncul yang baru, itulah maggot. Menikmati hidup cuma sekali untuk semuanya. Tapi luar biasa, proteinnya 95%. Dibikin peyek sama orang Bogor. Bio Grab, saya kemarin ketemu orang Bogor, maggotnya dibikin peyek, suruh makan Pak Wali Kota Jakarta Selatan, gede-gede Pak Wali Kotanya. Oh enggak, Pak Supri aja yang makan katanya. Enggak apa-apa, saya coba, gurih kayak laron. Tahu laron Mbak ya? Ya mirip-mirip laron rasanya. Ya sama laron lah, tapi laron warnanya hitam, kalau maggot warnanya agak kuning gitu. Anu gurih-gurih ya, agak asin-asin gitu.
katanya Pak Bu Wali Kota kok ya mau Pak Supri ya, namanya orang Jawa itu dicobi-cobi Pak, mboten napa-napa, mboten mati kok. Sehat mawon kula sehat. Iku nggih. Jadi itu kelebihan pupuk hayati. Terus yang berikutnya manfaat pupuk. Nah, Ibu harus tahu ilmunya ini, pupuk itu. Pada prinsipnya pupuk itu ada dua. Pupuk makro dan mikro. Makro itu NPK, CAOMG. N itu nitrogen atau urea kalau orang Jawa ngomongnya. Fosfat SP36, kalium KCl. Kalau di toko-toko gitu ya Pak. Nah, harus tahu ilmunya dulu. Kenapa butuh N atau urea? Untuk merangsang pertumbuhan daun dan tanaman. Kalau ibu perlu N itu sama aja kalau ibu asam amino. Ya, perlu makan nitrogen, godong-godongan, kaya serat katanya, ijo-ijo, nah, sayur sop-sopan ya. Nah, itu unsur nitrogen, vitamin dan lain-lainnya. Fosfat merangsang pertumbuhan akar bunga ya, dan biji. Ya, kalau fosfor itu kalau ibu-ibu yang tua sepuh-sepuh atas 50 tahun anlin, keropos tulangnya. Minum susu anlin, telat Bu. Minumnya masih muda, umur 30, 20. Kalau 50 itu udah lama pemulihannya. Kasih alin 100 botol nggak mempan, sama aja. Sudah telat. Menjaga dari dini, dari muda, bukan dari tua udah kaset baru dikasih alin. Itu nggak ngefek ya. Jadi kalau mau sehat tulangnya, perbanyak makan yang mengandung fosfor, kangkung, kacang tanah, ya, kacang-kacangan lah itu. Kacang-kacangan Bu, oke Bu, ini kolesterol, asam urat ya. Tetap makan tapi berimbang, ditakar secukupnya. Ini saya ada mesti waduh, fosfor, sing oke, biar kuat tulangnya. Bukan berarti makan kacang banyak-banyak nanti malah asam urat. Ya. Dikontrol ya Bu ya. Yo kacang panjang, toge, kecambah, tempe, tahu itu banyak fosfornya. Tuh. Kalium, daya tahan tubuh. Wah, ini biasanya ibu-ibu minum kalium, KCl itu biar tahan penyakit. Sekarang karena corona banyak minum yang jeruk-jeruk di luar buahnya tuh 10.000 apa namanya itu? Jeruk sunkist apa? Lemon ya, lemon. Dulu waktu belum corona apa nggak mau beli tuh orang. Ditumpuk-tumpuk jus 5.000 aja gak ada yang beli. Sekarang jus lemon 10.000 laris manis. Di pinggir jalan Bumi Indah tuh 1, 2, 3, 4, 5 saya beli 5 titik penjualan lemon 10.000 laris manis. Itu sebenarnya kaya kalium, antibodi, vitamin C itu salah satu kalium itu ada vitamin C. Kita minimal manusia menyerap 500 mg vitamin C. Tidak perlu banyak-banyak. Kalau banyak-banyak jadi urin, dibuang. Jadi kalau ibu vitamin C-nya lemon tea itu 1 kilo 1 bulan. Cukup ambil sarinya, taruh kulkas, diminum dikit-dikit. Nggak usah diperes 1 kilo langsung diperes sehari habis, jangan. Nanti sakit lambung mah. Mual, mau lambung malah nanti gajinya tipes jadi tiper ya. Sebaiknya minumnya itu berimbang, ambil sekilo, diekstrak ambil sarinya, diminum dikit-dikit untuk 1 bulan. Sekilo aja cukup, karena kita manusia hanya butuh vitamin C itu maksimal 500 mg per hari. Sisanya kalau lebih dibuang. Mubazir. Ya. Tapi kalau beli minuman vitamin C cukup 1 gelas 200 ml vitamin C sama air diudek. 1 hari 1 gelas saja. Jangan tiap hari pagi lemon, siang lemon, sore lemon. Waduh. Perutnya jadi kembung. Nggak biasa tipes. Lebih baik sehari 1 karena cuma 500 mg. Jelas Bu ya? Terus keunggulan Bu Hayati ini harus dipahami Bapak-bapak ini. Sebenarnya kalau kita dulu mbah kita zaman Pak Soeharto tidak ada urea. Urea itu dibangun petrokimia tahun 78. Baru dibangun. Disebarluaskan tahun 80-an. Sebelumnya bahasanya di Ngawi itu, di daerah Manggong, Paron, arah ke Kadungan itu, arah ke Bojonegoro, itu sawahnya hitam dan pupuknya daun-daun apa ya, pinggir-pinggir itu. Kalau bahasanya itu apa ya?
di daerah NTT itu leguminosa atau kacang-kacangan. Ketepeng kebu. Ya, daun-daun hijau diinjak-injak di sawahnya. Terus sapi-sapi yang di rumahnya punya sapi, biasa punya 10 ekor sapi, itu diambil, dibawa ke sawah, dikirim, dibakar, apa ada yang, kalau itu dami tahu dami ya? Dami itu daun padi yang udah menguning, dicacah, diinjak-injak, ada yang dibakar, katanya untuk buang hama, kata bahasanya. Awu itu abu, disebar-sebar di sawah. Terus potongan padi itu apa namanya di sawah itu? Masih ada Bu, itu sisanya. Hidup dipotong. Ya, bonggolnya itu diluku. Pakai sapi saya naik di belakang. Wah, seneng sekali kotor-kotor. Tarik, dipedet-pedet wah dipecuti terus jalan. Nanti diluku, habis dikasih air digaru. Nah, itu proses dekomposisinya seperti itu. Itu alami tuh, fermentasinya 2 minggu baru ditanam. Untuk orang ilmunya udah bagus. Dan Pak Soeharto tanpa urea pun, tanpa NPK pun padinya yo ijo-ijo. Tapi varietasnya panjang Bu. Dulu mbak saya setahun 2 kali. Dur padi gogo, rancah, gogo IR, tapi bukan yang pendek sekarang R64 bukan. Yang lama, rojo lele. Jadi tinggi tapi 6 bulan panennya. Tapi yo ijo HP, wae diani-ani bukan digebyok ya, diani-ani, ditali segini digantung di rumah. Kalau pagi dikasih asap-asap sambil bakar singkong, asapnya itu terbang ke atas. Jadi jagungnya digantung-gantung, padinya juga digantung-gantung, nggak ada hamanya, nggak ada totornya. Yo pinter ilmunya. Itu namanya fumigasi kalau ilmunya pabrik saya. Tepungnya disemproti supaya nggak ada kutunya. Loh ini buang-buang obat. Terus gimana Pak Supri? Kalau di mbah saya pakai diabu api-api lah kotor lah gudang Pak Supri, kalau diapi-api kata anak-anak gudang. Bercanda maksudnya. Dulu ilmunya itu udah ada, tapi masih alami pakai asap, diasepin. Jadi luar biasa ilmu zaman dulu. Mbah kita ngalahkan S2 ini, S3 ini. Dia udah terbiasa gitu turun-temurun, punya gong, punya wayang, punya reok porogo, reok yang gede itu. Mbah saya itu ketua padepokan apa yang Setia Hati itu, nah itu mbah saya itu dulu terus punya usahanya banyak. Tapi saya nggak ikut gituan lah, nggak main-main. Tapi saya tahu lah, dia punya padepokan terus punya reoknya tuh gede itu, Ponorogo. Cari belaraknya, janur meraknya tuh ke Alas Purwo, ke Banyuwangi. Saya dari Alas Purwo 3 hari 3 malam nyepi, nggak taunya mau nyabuti merak, dibawangi sama orang kampung. Nyepi banyak ke Alas Purwo. Saya diajak mbah saya, ojo ngomong lagi ya, golek merak. Tinggal pasang reok, walah mbah nggak pusing wong sak kampung. Tapi nyepi rasanya. Pulang-pulang bawa itu merak itu mahal ya. Di Alas Purwo itu bebas, liar meraknya. Ditangkap boleh, tapi nggak boleh dimatiin. Diambil bulunya boleh, tapi nggak boleh dilepas lagi, nggak boleh dibawa sak merak-meraknya. Oh gitu syaratnya. Makanya saya tahu, saya nggak usah udah meninggal saya buka kartunya. Jadi orang Jawa itu kejawet ya, semua oh gitu ya mbah ya. Itu kelebihan orang dulu, pakemnya dipakai. Orang sekarang nampak di Korea sebar tinggal pergi. Ada rumput semprot Roundup, Gramason, Brongson semprot tinggal pergi. Males petani kita tuh. Ada obat dah pergi. Jadi petani-petani yang nggak mau peduli, tanahnya rusak, dibajak terus, nggak dikasih pupuk, kasih NPK berton-ton, lama-lama buahnya turun kecil-kecil karena tanahnya udah mati sebenarnya. Dipaksa aja terus. Kalau manusia tuh orang hidup suruh kerja di pabrik 24 jam nggak boleh pulang, nggak boleh istirahat. Ya kelanggar Pak lama-lama. Sama manusia kan ada istirahatnya, hari Minggu libur. Sip ada sip-sipan, waktunya libur, ada waktunya masuk. Security ya di sip Pak, 3 sip. Senin, Selasa, Rabu, pas jatah Rabu dia libur, dia Kamis masuk. Nanti gantian, temannya yang masuk Kamis, pas Minggu libur. Gantian rolling terus Pak. Sama dengan security kami di rolling. Jadi ada istirahatnya, ada selonya, ada bodoh, ada selonya, ada poso pasti ada bodoh Pak. Gitu. Orang Jawa ada pakemnya. Lah kita selama ini kerja gak ada pakem, kebablasan.
Sampai sekarang saya bingung Pak, Pancasila kita kemana sekarang? Unggah-ungguh, tata kromo, basa, nggih, budi pekerti seraono. Saya lihat anak sekarang, Pak uang gitu, enaknya minta uang. Untuk apa uang? Beli online, transfer, Oppo, 100.000, enak ya ya. Dulu kita minta aja takut-takut, Bu, nyuwun papunten, iya le. Berarti tumbas mainan itu loh, gambare Power Rangers sama Batman yang bangkar pasang loh Bu, yang 20 pakai uang 5 ebeng 25 rupiah, takutnya bukan main, pasang-pasangan ada gambarnya cewek ya bajunya cewek, cowok kan dulu masih kecil ya, gitu, yang gambarnya ayam gini dari roda, gitu, atau mungkin kalau nggak punya duit saya pakai jeruk digunting, main sendiri, saya main sendiri beli bekasnya susu bendera. Saya paku-paku sama main ya namanya anak kecil takut sama bapak tentaraan galak. Wah, duit. Oh, nggih Pak, nyapa mboten sios ngono. Saya sama teman saya ngakali, Pak, mainan itu. Jeruk dipotong-potong. Sampai segitunya ya, zaman dulu orang tuh takut sekali ya sama orang tua itu benar-benar dihargai. Tahu tuh paknya tentara, blonteng, lari kipas-kipas, Pak. Satu sekolahan lah, bapak saya pulang di tentara baru turun dari mobil. Kocar kacir tuh anak main bola itu. Bapaknya datang tentara, lari semua. Dulu tentara tuh ditakuti sekali Pak, dulu zaman saya. Sekarang nggak tahu ya, tentara biasa aja. Dulu tentara yang doreng itu udah pakai pentong, terus pakai topi ada gambarnya bintang-bintang, terus komplit, lari kocar kacir Pak, bener. Tentara dulu zaman saya luar biasa takut. Sekarang saya tentara teman-teman yang pakai jenderal biasa aja Bu ya, cengat-cengit guyu-guyu. Nggak wibawa apa? Nggak galak itu ya. Dulu tentara tuh galak sekali Pak ya. Gede, hitam, cepak rambutnya, wotot Pak ya. Kayak bapak ini, wotot gitu. Orang takut Pak. Pakai baju doreng itu itu udah Navy, tentara share. Saya tahu kode bajunya Pak. 103 Amerika USA Army. Siapa Pak? Saya warga ABRI tahu kode-kode etik ya. Jadi sampai cara lepas baju tentara itu diatur semuanya. Tuh 2, 3 lengkap siap. Luar biasa. Disiplinnya satu-satu. Makanya tentara gak enak Pak. Lanjut. Mikrobanya saya bawa ini 1 liter. Ya Bu. Ini dipakai untuk selamanya, seumur hidup. Asal tahu caranya. Nggak usah beli-beli terus. Kalau ibu beli di toko 35.000, sekali pakai habis, beli lagi dan mungkin saya tanyakan Pemda DKI Jakarta bisa 1.000 botol setahun anggarannya. Atau 35 juta. Hanya beli ginian yang nggak dipakai, ditumpuk di gudang. Kadang-kadang dipakai pun juga jarang. Diterima, ibu terima, pakainya nggak tahu. Males-malesan. Dikasih komposter, tong ya diterima, tapi nggak tahu cara pakai itu, kayak itu pos ya. Diterima, tapi pakainya nggak ngerti. Karena nggak ada penyuluhan, nggak ada petugasnya. Nah, saya beritahu, mikroba ini ada 9 bahan pokok. Kalau E4 cuma 1, Lactobacillus, kalau ini ada 9. Ibu baca teorinya. Yang pertama Asopilum lipoperum. Nah, biar tahu agak galau dikit ya Bu. Lipoperum namanya itu. Lipoperum itu mengikat nitrogen. Tadi ureanya. Nah, jadi mikroba ini kalau hidup di tanah, dia akan mencengkram. Kalau saya orang ini kan segini Pak ya. Tuh. Nyampe itu nggak nyampe nggak Pak? Nggak nyampe ya? Ini mikroba itu panjang Pak, kayak selang itu. Nanti nempel sini nyedot ini. Nah, ini akar tanaman. Nanti nempel di ujungnya ini mikroba nyedot yang di sini Pak. Lolor panjang. Ya, nyedot. Itu kelebihannya lipoperum. Dia mempercepat proses penyerapan nitrogen dari tanah ke tanaman. Kalau nggak ada, bikin ada. Kasih liporin. Ini ada di sini. Terus Bacillus. Kalau Bapak Ibu minum Yakult, sayangi ususmu, minum Yakult tiap hari ya, itu kan. Lactobacillus itu mampu mengurai atau merangsang bakteri dalam tubuh sehingga bekerja lebih baik, lebih sehat khususnya. Tadi Ibu minum Bacillus, itu jangan diminum ini Bu ya. Jadi sekiranya Yakult diminum. Ini Lactobacillusnya sudah diproses untuk kompos, bukan untuk manusia ya. Saya punya di Nganjuk itu cerita Pak.
anak-anak muda-mudinya agak nakal. Saya bikin latihan diminum tiap malam, Pak. 1 tong 3,5 tong jadi tiru ya. Pak, siak-siak enak, Pak. Ya semeriwing ya, iya. Karena ini kan kayak tua ya, Pak. Baunya wangi, terus ditong dibuka, seger. Dicoba seliter, 2 liter, lama-lama 1/2 tong teh. Pemudanya nanti yang tua enggak, yang bapak enggak lah. Yang semas ya. Yang muda-muda pokoknya yang 30-an tuh ya 86 siap komandan, lain 86 ini. Ya muda-muda hati-hati nih. Kalau bikin ini nanti jangan taruh di dekat pemuda-pemuda ya, jauhkan dari anak-anak. Dicip-icip. Pertama gak apa-apa, gak mati, gak apa-apa, api-api. Lama-lama tiap malam di posko tuh buka tong mikroba. Saya periksa kok merembes 1/2 tong, waduh Pak, menguap kok di mikroba menguap. Kan teorinya menguap. Ya menguap itu kan ampas kompas bukan mikrobanya. Mikrobanya ya utuh. Ada yang minum ini pasti. Ngaku ayo. Iya Pak. Dikit-dikit enak Pak. Dibagi satu pemuda satu desa ya habis. Tinggal separuh. 100 liter tinggal 50 liter. Saya bilang, Dek, jangan diminum banyak-banyak. Iya Pak, segelas Pak, renteng gantian. Oh ya wes. Mati gak mati sih Pak, sehat oh ya wes. Jangan bilang bapakmu ya. Nanti yang tua ikut-ikutan. Tapi ketahuan mengaku Pak, diminum. Tapi ya namanya anak muda ya. Manis kayak tua, tape. Ya namanya fermentasi ya tape. Tapi jangan diminum lah, jangan. Terus berikutnya makarenan. Pak ini banyak kilus. Ini untuk anti bau. Kalau Bapak punya kamar mandi yang tersumbat-sumbat ya, nanti kalau bisa diserap kasih ini. Seliter, kasih campur air 15 liter, dikucurkan ke kamar mandi atau ke WC-nya itu, nanti biar lancar itu. Itunya got-gotnya yang buang-buang untuk keran cuci piring kan tersumbat ya. Kasih ini. Seliter, kasih air. Keran piring terus keran kamar mandi WC, kasih ini. Nggak perlu kuras lagi, Pak. Nah, kalau ibu kuras kan satu WC 500 ribu sejuta kan ongkos, ini nggak perlu dikuras lagi, nanti hancur tuh di dalam spitengnya tuh hancur. Ini bisa mempercepat penguraian spiteng dan menghancurkan pupuk. Jadi spitengnya jadi pupuk itu Bu. Dan terurai jadi air, jadi merebes ke dalam tanah. Kalau spitengnya bukan tong ya, bukan rumah saya di bandara tuh spitengnya kan lihat dari ini apa? Tong, lah gimana fermentasi meresap ke tanah mau di tong. Kalau yang spiteng manual yang ibu-ibu agak bikin itu insya Allah dari semen itu biasanya bawah nggak Pak tadi? Ya enggak ya, itu bagus tuh meresap ke dalam tanah, itu enggak perlu dikuras lagi Pak. Hemat biaya. Makanya ibu perbanyak ini multifungsi, buat rumah tangga bisa, pupuk bisa, nguras spiteng bisa, nguras got bisa, pakai ini saja, murah meriah. Modal air gula. Bukan promosi Bu, ini buat jual jamu ya. Ini saya bener ngomong. Terus lactobacillus yang tadi ya Pak, merangsang pertumbuhan tanaman. Lanjut. Berikutnya Azotobacter. Ini sama, mengikat fosfor dan nitrogen. Jadi kalau tanah kasih ini langsung nyedot itu fosfornya. Terus Brandyrsombium japonicum ya Pak, itu perangsang tanaman untuk kalium. Jadi Bapak kalau kurang fosfor kasih ini Pak, sehat. Jangan minum alen ya, ini aja. Oh enggak jangan, itu buat tanaman ya. Ini penggantinya alen. Kalau ibu bapak minum alen, kalau tanaman minum japonicum ya. Jabon ya, japo itu kayu, pohon ya. Kalium ya. Saccharomyces, nah ini ragitame, bikin mabuk ya ini Pak, merubah glukos jadi alkohol. Nah ini kenapa kok manis enak ya, ada mikrobanya, namanya Saccharomyces cerevisiae. Jadi kalau minum kasih mikroba ini, gula jadi alkohol Pak, makanya manis. Nah, ini jangan diberitahu orang-orang ya Pak. Ini kalau di daerah Baki, daerah Solo, yang tahu orang Solo Sukoharjo ya, itu ada pabrik ciu. Nah, ya ciu ini namanya kalau sana. Ini hanya ilmu aja ya. Pokoknya jangan diminum lah. Tapi mengandung alkohol emang. Karena ada Saccharomyces, ada mikroba pengurai dari gula ke alkohol. Terus Microbacterium platum. Ini itu merombak selulosa Pak. Kalau ada
daun-daun ya kering ya, yang susah dihancurkan. Kalau E4 itu hanya yang empuk-empuk, ini yang keras-keras, namanya Mycobacterium lacteum. Ini mampu menghancurkan selulosa atau tulang-tulang daun. Ya. Terus Caropolis polyzona itu lignin, merubah batang-batang yang gede-gede, batang daun ya, yang keras-keras itu dimakan sama Caropolis polyzona. Komplit ada 9 mikroba, makanya ini sudah luar biasa. Punya ini untuk semua masalah selesai. Sampah rumah tangga, sampah daun, batang, ranting, semuanya bisa teratasi karena mengandung banyak kandungan. Gimana cara bikinnya? Bikinnya, 1, siapkan air bekas cucian beras. Kenapa cucian beras, Bu? Itu leri itu bekas ibu tiap hari masak. Saya rekomendasikan cucian beras karena mengandung B1. Vitamin B1 itu untuk merangsang dan anti hama, antibodi tanaman. Makanya manusia perlu makan nasi. Nasi itu kayak karbohidrat dan anti lapar, Pak, kenyang ya. Energi. Dan kalau orang berenergi itu lebih sehat, otomatis lebih tahan penyakit. Orang kenyang kan energi kuat, ATP reduksi menjadi ADP. Nanti proses fotosintesis atau merubah dalam usus, fermentasi, amilase, lipase, tripsin, jadi proses protein mecah. Ya, kita sehat dan lebih kuat antibodinya. Makanya saya minta air leri karena pasti semua ibu-ibu tiap hari masak. Mau pagi, mau sore pasti cuci beras. Jangan dibuang. Kumpulkan, kasih ke bank sampah. Kalau perlu ada kalau di Jakarta itu ada sodako atau infak air leri. Ada air bekas goreng, apa namanya? Jelantah. Kalau sini kita programnya kita infak sodako air leri buat bank sampah. Nanti ditampung Pak RW dari tong-tong bekas untuk nampung leri itu. Kita bikin pupuk. Ya. Cukup 75 liter aja. Terus air gula Jawa, gula aren. Kenapa gula Jawa, gula aren? Karena Jawa aren itu mengandung nutrisi yang kuat. Kalau gula putih itu sudah mengandung kalsium, sudah diproses CaCO3 fermentasi sehingga nilai gulanya rendah. Kalau gula aren, gula Jawa itu nilainya tinggi, energinya atau nilai amilumnya. Makanya saya rekomendasikan pakailah gula Jawa atau gula merah. Aren itu lebih baik buat mikroba. Ini sebenarnya gula itu untuk makannya mikroba, Pak. Dia perlu hidup, perlu energi, perlu makan. Air gula itu makannya mikroba, dikasih makan dia beranak pinak. Terus tong bekas 100 liter, satu aja yang itu, ya, tong bekas. Caranya gimana Pak Supri? Seliter bakteri ini 1 liter. Nanti air beras masuk ke tong, gulanya dimasukin ke tong, diaduk, gulanya dicairkan dulu. Jadi gulanya bukan gula prokol itu bukan ya, dihancurin, direbus, sudah dingin, kasih 4 liter lagi, diaduk, baru masukin ke tong. Bakteri masukin, diaduk, tutup. Terus diapain pas ditutup? Tiap 2 hari diaduk 5 menit. Tutup lagi sampai umur 21 hari. Siap dipakai, siap dipanen. Ini 1 menit menghasilkan 60 mikroba membelah sel. Kalau 21 hari saya hitung sudah jutaan sel. Saya harapkan karena ada gulanya, saya berpikir 3 minggu udah beranak pinak. Jadi berjuta-juta bakteri. Makanya kasih waktu 3 minggu untuk bikin indukannya. Terus gimana cara pakainya? Ambil 5 liter, dibuat stok bank sampah yang udah jadi 21 hari udah jadi ya. Baru yang 75 liter buat pupuk nanti, buat nyemprot kompos. Caranya gimana? 1 liter tambah 15 liter air, diaduk, semprotkan ke pupuk atau banurkan. Gampang kok? Yang penting jebin dulu induknya dulu. Ini cikal bakal. Atau Bapak dari camat ngambil boleh, diambil seliter, bikin lagi di rumahnya. Jadi lagi 3 minggu, yang 75 liter, woy. Banyak lagi, habis lagi, ambil setelah lagi, bikin lagi terus, sampai terus, nggak ada berhentinya. Sama terus. Ini kalau udah dicairin 3 minggu jadi lagi seperti ini lagi, diisi lagi ke
botol. Kasih ke Pak Camat Tiga Rasa, Pak Camat Jayanti, Pak Camat mana lagi, muter-muter wis. Boleh? Nggak usah beli E4 lagi. Gratis Pak ya? Enak. Nggak usah beli-beli terus. Gampang kan? Tapi jangan diminum. Saya udah ulang-ulang ini. Minum teh pucuk sama mineralis saja. Ada manis-manisnya. Jangan minum yang ini. Ya, sama tahu yang muda-muda hati-hati ini, diawasi. 1, 2, 3 ya. Saya wanti-wanti kalau sampai pusing kepalanya lapor ke Pak Camat, berarti minumnya minum mikroba ini. Bukan corona nih, nanti mikroba ini, mikoriza ini. Percaya nggak percaya, jangan dicoba pokoknya. Tahu ya Pak ya? Terus pengomposan atau dekomposisi. Ini ya nggak tahu. Ini ilmu utamanya sini. Ini pelatihan utama di sini Pak. Kuncinya di sini. Kunci bikin pupuk itu ada 4. 1. Bahan. 2. Ukuran. 3. Kelembapan. 4. Mikroba. Itu kuncinya. Kadang-kadang orang nggak tahu. Pak, itu lama 3 bulan belum jadi. Ya cuma ditongkrongin terus ya nggak jadi-jadi. Di situ panas, kehujanan, gimana nggak mati mikrobanya? Naruhnya salah. Bapak mau tiap hari jemur? Mau? Ya itu Pak Trimo. Manusia sama dengan mikroba sama makhluk hidup. Jangan tiap hari dijemur, tiap hari kan nggak kuat, mati lama-lama. Itu mungkin nggak jadi mati Bu, bukan karena mikrobanya. Sudah mati nggak ada reaksi. Ya, jadi 1 bahan. Makin lunak bahannya, makin cepat pupuknya. Makin kecil ukurannya, makin cepat matangnya. Makin tinggi volumenya, makin panas pupuknya, makin cepat jadinya. Kalau lembab, manusia ini ada 30 orang ya, masuk ke ruangan itu tanpa AC dikelekap tutup, kuat nggak Pak? Sehari. Kelengar kan? Sama manusia mikroba. Mikroba itu ada ketinggian Pak, maksimal 1,5 meter. Jangan tinggi lagi. Udah nggak bisa gerak itu. Mikrobanya teriak, aduh aku kepanasan, aku nggak kuat lagi. Ya, dia teriak. Kalau teriaknya dia akan mati, kuning lama-lama, nggak jadi hitam. Makanya kompos yang jadi itu ketinggian maksimum tumpuannya 1,5 meter maksimal, nggak boleh lebih. Itu pengaruh ke kecepatan kompos. Semakin tipis, makin cepat, makin tebal, makin bagus, tapi ada maksimalnya 1,5 meter. Di atas 1,5 meter udah terlalu panas, terlalu berdesak-desakan, nggak bisa napas, akhirnya malah mati mikrobanya. Karena susah ngaduknya juga. Terlalu panas dia mati, Pak. Suhu. Gimana cara prakteknya? Ya ini. Suhu itu kelembapan ya, kadar air. Itu maksimal 40%. Kalau ini pupuk diperes gini Pak, nggak netes, netesnya lama, berarti udah 40%. Semua pupuk organik dipegang gini Bu, diperes gini. Kalau airnya netesnya udah pelan, itu udah 40%. Kalau netesnya tes berarti masih banyak airnya. Jangan dibikin pupuk dulu. Diperes sampai persannya itu nggak netes, berarti cukup buat pupuk. Standarnya itu aja, pupuknya diambil gini. Kalau nggak netes berarti itu pupuknya siap dibikin pupuk. Tapi kalau tes gerojak berarti masih kebanyakan air. Kayak ibu masuk ke kolam renang seharian dikungkung ya jedindil kademen. Sama dengan mikroba, itu makhluk hidup dimasukin ke air yang sampahnya masih berair. Biasanya nasi ya banyak airnya itu. Sampah dapur kan banyak airnya. Itu kenapa kok bau? Karena dia mikrobanya yang negatif yang muncul, bukan positif, jadi bau. Bau itu fermentasi, tapi bakteri busuk yang jahat, nah, itu merusak bahan organik, tapi jadi bau karena dia bersifat aerob, bersifat yang mudah rusak. Nah, itu kenapa? Karena kerendam air terlalu banyak, jendil, gitu. Makanya idealnya 40%, diperes ya udah nggak netes, berarti 40%. Itu paling bagus. Itu kunci bikin pupuk. Ya. Bahannya, ukurannya, airnya, dan mikroba. Ya, mikrobanya E4 cuma 1. Itu 3 bulan. Kalau ini
9 mikroba cukup 21 hari panen. Lebih cepat karena keroyokan. Ibu kerja sendiri bikin apa itu tadi? Masker berapa sehari, Bu? Yang Bapak masker, Ibu bikin masker kan? Satu hari berapa satu orang? 500. Satu orang dulu. Berapa? Sekitar ada lusin 5 lusin. Oke, 500 satu orang. Kalau dikeroyok 100 orang berapa, Bu? Banyak. Nah, sama dengan mikroba. Kalau 1 100, kalau 9 nah, ini kan keroyokan ini. Kerja bakti, royongan, gotong royong, arisan, tindian dengan orang kiri itu, tumpuan, tarian. Wah, saya sekarang Bu di Wonogiri 5 tahun kayak kerajaan. Tiap hari dikunjung kasih panggang tumpeng sekali datang 200.000. Pak Supri yo Pak Punten Dutes Pak Lurah keserakan acara nikahan putra kula mungkin datang Jumat Legi Pot Liwon tanggal 11 Mei tahun 2019. Waduh. Kalau tampi Mas, insya Allah kalau datang. Matur suwun. Salam Pak Lurah nggih, monggo langsung. Gitu, pamit saya datang dikasih panggang tumpeng, kasih undangan Pak Insinyur Supri kepala pabrik. Waduh. Minimal 200. Api elek. 6 bulan baik, 6 bulan jelek di Jawa itu. Pas rame besar bisa 1 hari 7 tempat saya Pak. 1 bulan bisa 5 juta 6 juta habis. Undangan itu. Hidup di Jawa, Sukoharjo, Wonogiri, Jumatono, Juwapolo, Jatiyoso, Datipurno, Ngadirojo, sampai Jatipuro, sampai Idul nih Baturno, Girimarto, sampai Ngulon nih daerah Pracimantoro, Tongsenge Wena Pak. Itu kalau kunjungan sekali datang minimal 200.000. Kondangan tuh apa ya? Jagong. Itu minimal harus bawa uang 200 karena dikasih panggang gede satu itu. Ayam satu jago Pak. Orang satu sekali nikah itu hampir 200 juta habis. Merantau ke Jakarta jual bakso, pulang-pulang nikahin anaknya. Sapinya 2 ekor, 2 hari 3 malam, wayang kulitan, tanggap wayuk, campur sarian. Itu. Saya datang bawa campur sari Pak, 2 cewek 600.000 saya sumbangkan dari perusahaan nanti. Saya Pak Beguk, Pak Supri kali nggih siap Pak. Hartini, Jatipuro, Bulukerto siap. Kalau ini Hartini, penyanyi jos top 10 dari Wonosari. Hartini lurahnya Bulu Sulur Bu. Itu bojone penyanyi campur sari. Saya Pak gonceng marah-marah cemburu Pak Lurah. Kok digawe bojoku Mas? Lah kan kalau bayar Pak, berarti Pak Beguk nggih monggo dibeta mawon. Kalau bonceng malah nesu-nesu Pak Lurah. Ya ada Pak Polo, lurah itu dusun. Kepala dusun Polo itu kepala desa. Beda di Jawa benar. Jelas ya di komposisi? Lanjut bikin pupuknya. Nah, ini kuncinya. Pupuk. Ini penting nih, ini di sini ada ilmunya. Ini gampang nih. 1, bahan organik. Organik itu misalnya ampas rumah tangga, daun, batang, ranting itu bahan organik. Sampah dapur, daun, ranting ditiriskan. Apa ya? Dietus. Tahu ya Pak? Ditiriskan tuh misalnya diangin-angin. Sampah itu jangan taruh di gini Pak. Ini harus dibolong-bolong Pak. Jangan begini kan ini nggak bisa dibolong-bolong, dikasih sampah nanti ditiriskan atus ya, turun ke bawah airnya. Lah kalau udah tiris baru dipakai pupuk. Jangan pupuk langsung obat, nggak bisa. Nggak boleh ada airnya. Ya, ada airnya tetap maksimal 40%. Kalau langsung ada airnya nanti lama prosesnya, aerob. Yang hidup bakteri jahat bukan bakteri bagus. Tapi nggak perlu dikeringkan ya. Nggak perlu, nggak usah dikeringkan, tapi ditiriskan, ditus. Tahu ya? Saya ngomongnya gimana jawabnya? Ditus ya, ditiriskan. Ini dibolong-bolong Pak. Apa aja dibolong bawahnya, kasih sampah nanti udah tiris, udah keluar airnya baru dibikin pupuk. Fungsinya apa Pak? Membuang mikroba negatif. Kedua, airnya berkurang. Ketiga, tidak bau. Kenapa bau? Ada airnya. Yang bau itu air sebenarnya. Kena ada air, hidup mikroba jahatnya, jadi bau. Kalau bahan organik, daun, ranting gak ada air, pasti gak bau. Bapak lihat ranting itu daun, taruh depan rumah kering, bau gak Pak?
Kuncinya di air. Makin kering makin bagus, tapi jangan dijemur. Kalau dijemur nanti ya tetangga lihat semua, jemur sampah kelihatannya. Enggak umum. Ditiriskan. Udah 40%. Caranya gimana Pak supaya tahu 40%? Dipegang sampahnya, diperes. Kalau nggak netes berarti 40%. Kalau netes berarti masih di atas 40%. Gampang tau? Pegang sampahnya. Ini daun ranting pas rumah tangga digini aja Pak. Rek. Netes berarti masih tinggi di atas 40. Tapi nggak netes, jos. Nah, gitu aja indikatornya. Nggak perlu pakai alat suhu meter, termometer. Iya itu terlalu lama teori anak lab itu kan itu ilmu profesor ya. Jadi kampus-kampus lama. Kalau saya orang Jawa, titen, ilmu titen, ilmu niteni. Biasa. Kalau nasi gimana Pak? Nasi pegang aja gini Pak. Nasi kalau bagus diperes ya ada airnya pasti. Nasi basi banyak airnya kan? Nah itu udah banyak bakteri jahat, mambu, fermentasi. Kalau begini nggak netes berarti 40% bisa diproses. Meresnya kencang apa sedang Pak? Biasa aja. Kalau kenceng itu nanti Pak. Biasa Pak, pakai perasaan Pak. Gitu. Sudah keluarga Pak? Nah, biasa Pak. Slow aja. Kayak via Valen, slow saja. slow ya Pak. Terus berikut bahan organik dirajang hingga ukuran kecil, giling atau potong manual. Kalau dapat limbah daun, limbah ranting dicacah ya Pak. Padahal sak batang dimplong apa diobat ya setahun nggak mateng ya. Langsung utuh sak bongol pisang gede Pak ya. Pak semprot nggak jadi pupuk ya enggak gede-gede gitu. Dicacah maksud saya dikecilin lah ukurannya. Makin kecil makin cepat ilmunya. Jadi kalau ada batang ranting dipangkasin. Bukan dicacah tapi dihancur, ngebut enggak perlu dicacah-cacah, dirajang ya bahasa Jawa ya. Dirajang, digiling, potong manual kecil-kecil, biar cepet lapo. Kalau gede-gede nggak bisa hancur, jadi kecilin lah, ya. Ukurannya dikecilin, ya gede-gede panjang sak batang-batang itu kecil-kecil, biar cepet. Tapi sudah siap bahannya, siapkan larutan ini 1 liter plus air 15 liter, diaduk dulu. Kalau petani itu kadang susah Pak. Air tuang semprot langsung, nggak diaduk dulu biar homogen. Caranya gimana Pak Supri? Ambil ember, isi air, oke? Ini tuangkan 1 liter, aduk dulu, baru masuk ke tangki atau gembor, baru digemborin ke bahan organik, pasti rata. Tapi kalau tangki dileboni kasih air semprot juga rata, orang nggak telaten. Makanya kuncinya harus homogen biar rata mikrobanya. Diaduk di ember dulu baru dimasukin ke tangki, semprotin, jadi rata. Selesai ya Pak. Tumpuk bahan organik yang sudah semprot tadi ketinggian 1 sampai 1,5 meter, ditumpuk. Jangan diler Pak, diler tipis nanti nggak jadi pupuk. Tumpuk. Kenapa ditumpuk? Supaya mempercepat fermentasi, biar panas. Ya. Idealnya mikroba hidup di suhu 30-60 derajat. Butuh panas. Kalau dingin diler itu juga bisa hancur. Terus 2 hari sekali dibuka atau diorak-arik diaduk 30 menit supaya tidak melebihi 60 derajat. Biasanya 70 derajat Pak panasnya itu sampai 80. Telur masukin jadi mateng kalau nggak diaduk. Telur itu telur dibeli di toko-toko itu taruh di kompos setengah jam mateng Pak. Karena panas. Ya. Makanya tiap 2 hari dibuka, diaduk sampai tutup kembali ya. Habis itu 30 menit lalu tutup kembali. Ditutup terpal kalau bisa Pak, kalau ada terpal. Terpal itu tahu ya? Yang terpal untuk plastik tenda itu loh ya. Ya itu tutup aja untuk biar panasnya stabil. Kenapa tutup? Biar stabil. Suhunya biar standar 30-60 derajat. Habis itu 21 hari siap dipakai. Ciri-ciri pupuk jadi itu 1 dingin dipegang. Kalau ibu bapak pegang pupuk dipegang masih panas itu belum jadi Pak.
indikatornya udah berhenti proses dekomposisinya, indikatornya pupuknya udah dingin. Yang kedua, lunak, merepel, empuk, kepcar ya, biasa itu ya, hampan dipegang, prek gitu udah. Ambiar, sahabat sobat, ambiar, kepjar, ya itu ya, hancur. Itu indikatornya. Jelas? Ya, kalau yang lain-lainnya itu cara pakainya itu nanti prakteknya udah jadi pupuk. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, mungkin kalau ada tanya jawab silakan kembali ke moderator. Terima kasih. Yang perlu saya tanyakan ada beberapa Pak. Program dari Corporate Social Responsibility dari Mayora ini bentuknya apa Pak? Apakah penyuluhan seperti ini atau ada bentuk lain Pak? Apakah juga nanti programnya berhenti sampai di sini atau ada kelanjutannya gitu kan? Saya rasa itu sangat menarik sekali. Kemudian yang selanjutnya, kalau dilihat dari manfaat pupuk organik hayati ya, pupuk hayati itu kan sangat beda Pak ya dibandingkan dengan pupuk kimia. Tapi pertanyaannya kenapa pemerintah kita khususnya Departemen Pertanian tidak menggalakkan Pak pemakaian pupuk organik ini? Apakah mungkin ada kesulitan dalam pengadaannya dibandingkan dengan pupuk kimia yang secara besar-besaran diproduksi ya, seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya tadi air beras pususan atau leri tadi yang dimanfaatkan yang pususan pertama atau ini kan 3 kali ya Ibu khusus itu, apakah tiganya dicampur atau gimana? Boleh. Apakah yang kualitas terbaik itu yang pususan pertama atau gimana? Kemudian Pak, yang kita akan memperbanyak biang ya, dan dari 1 liter menjadi berapa tadi? 25 liter. Itu apakah dalam waktu 21 hari itu kualitasnya sama Pak dengan biang awalnya gitu kan? Sama. Kemudian mungkin yang terakhir perbandingan itu Pak, tadi agak kurang jelas 15 liter ya cairan tadi dengan pupuk bahan baku itu perbandingannya berapa kilogram gitu yang dicampur dengan 15 liter larutan tadi. Terima kasih Pak Supriyanto. Luar biasa. Tepuk tangan Pak. Harta ya, supri kaya dari saya. Suprinya ada hartawannya. Bukan Pak, itu singkatan hartawan. Apa Pak? Harapan tiap wanita. Waduh, luar biasa ini. Jangan Pak, saya takut kalau itu. Cukup 1 aja ya Bu. Bu, nggak beritahu ibunya nanti. Aduh, jeru. Piro Pak. Oke, terima kasih untuk CSR. Kita mungkin ini tahun pertama kita akan support beberapa bank sampah ya Pak. Ini berkelanjutan, kita nggak cuma sekali, kita ini berkolaborasi dengan bank sampah secara jangka panjang. Tentu kita akan berikan sesuai kontribusi perusahaan. Kita akan berikan unit, timbangan, alat, sebagainya. Mungkin tahun berikutnya kita evaluasi, apalagi program berikutnya tetap kita usulkan. Jadi berkesinambungan Pak. Tentu sesuai dengan budget perusahaan per tahunnya berapa kita akan alokasikan ke bank sampah. Karena saya ketua CSR-nya Pak, Dewan CSR Mayora. Nah, saya akan usulkan lebih banyak. Mudah-mudahan di ACC tahun depan lebih banyak lagi. Tetap kita, saya ingin bersilaturahmi, bersinergi dengan masyarakat. Karena saya jiwa aktivis Pak. Tanya Mas Agung tahu lah, saya orangnya suka kemana-kemana. Saya ingin berbagi masyarakat ya. Kita hidup juga sekali Pak, biar berkah ya. Bermanfaat ilmunya, hartanya bermanfaat, adanya soleh ya. Itu aja hidup sekali ya, disyukuri. Yang kedua, tentunya mengenai pupuk ini, kenapa kok nggak bisa masyarakat? Gini Pak, masyarakat kita itu belum terbiasa Pak, dimanjakan dengan subsidi. Pupuk NPK harusnya harganya 500.000 per sak, cuma 90.000. Kalau Bapak tahu, teman saya banyak di petrokimia, namanya Ikhwan, temannya Agung itu Ikhwan namanya, kerja kepala Petro, itu ngaku Pak, ekspor pupuk kita ke Kuwait 1 sak dihargai 500.000 Korea, dijual ke Kuwait. Kalau di Indonesia subsidinya tinggal 90.000 per sak. Kesalahan pemerintah kita memberikan subsidi. Petani juga malas akhirnya, kasih urea aja, cepet dan panen, nggak perlu organik. Kalau di luar negeri kebalik, di Eropa Belanda itu Pak, sampai ekspor pupuk yang saya omong ini hayati cuma pakai E4. Di Belanda itu Pak, saya beritahu ya, pengelolaan sampah, saya belajar ke Belanda Pak, plastiknya dikumpulkan di silo gede,
dibakar dengan suhu 6000 derajat jadi aspal, Pak. Untuk aspal jalan-jalan di Belanda itu dari sampah plastik polyester dibakar, Pak, dengan tanur atau silo yang tong gede itu, Pak. Suhunya 6000 derajat jadinya hitam aspal. Terus gimana organik sampahnya, Pak Supri? Pupuk W4 diproses selama 2 bulan, dimasukin ke tanur juga, diputer, Pak. Ngaduknya kan manual ya, kalau dia pakai ini mesin mixer. Udah jadi 3 minggu, sebulan, dikeluarkan, di packing, jual ke Ethiopia, Pak. Ke Nigeria, ke Afrika. Namanya rock phosphate bank. Pupuk hitam gelap. Kompos gitu. Bahasanya Inggrisnya, oh bos yang saya belajar, oh rock phosphate bank itu, kalau bahasa kita tuh pupuk kompos, Pak. Tapi diekspor ke negara miskin. Sub CSR-nya negara Belanda. CSR itu apa? Bantuan. Tapi kalau tuku murah, jadi di bantuan Amerika ke Indonesia pakai vaksin apa? Vaksin balita polio misalnya, itu kan bantuan, tapi beli, utang, suruh bayar nanti pemerintah. Sama dengan Nigeria, Ethiopia, sama Belanda dikasih pupuk organik, cuma nanti bayar panen kacang, tomat. Itu kelebihan orang Eropa. Mereka berpikirnya lebih maju. Orang kita itu, penduduk kita itu, petani kita itu lebih cepat dengan duit dan barang itu, Pak. Budaya ini yang sulit dikembalikan. Kalau bahasanya dulu pakai kompos, pakai merang dibakar, pakai sawah punya sapinya berekor-ekor. Sekarang Bapak cek di Jawa, di Weru, satu rumah dan berapa sapi lah nggak ada. Kalau gudangnya urea berapa 10, pasti ngomong saya 10 urea. Saya wawancara, saya 10 NPK, pasti ngaku loh, punya sapi berapa? Nggak punya, sawahnya 5 hektar. Pak Haji, sawahnya 5 hektar, nggak punya sapi, ya gimana mau subur? Budaya, Pak. Kita tuh pragmatis. Oh, pragmatis, cepet berpikirnya. Pengen instan. Nggak perlu proses. Ini yang salah. Negara Indonesia kita juga nggak bisa merubah, Pak. Bapak kalau mau bunuh petani gampang. Nggak usah kirim pupuk, mati semua tanaman. Ayo, Bapak punya sawah, nggak dikasih pupuk urea, pasti mati. Tapi Pak Jokowi punya program 5 tahun ke depan, Pak, akan dikurangi subsidi, Pak. Kembali ke organik, tapi perlu proses, Pak. Nanti pelan-pelan kita arahkan. Sarannya, beli urea 1 sak, organik 1 sak. Wajib, sekarang gitu, Pak. Dapat ke kios-kios, ada kartu tani, ATM, beli ke kios, wajib. 1 urea, 1 NPK, 1 organik. Udah gitu, diwajibkan sekarang. 3 sak itu macam-macam, Pak, nggak cuma urea, nggak boleh urea, Pak. Nah, di paket-paket itu dididik budayanya. Yang terbaik pakai hayati. Saya nggak bilang kompos, nggak bilang organik, Pak ya. Organik itu barang mati, Pak. Kalau hayati barang yang saya kasih ke Bapak ini barang hidup, bukan barang mati. Jadi pupuknya hayati karena barang lactobacillus dan mikroba sehat baik. Ini ada 9 jenis yang bagus. Makanya pupuknya hayati, bukan kompos biasa. Kedua, berapa takarannya Pak Supri? 1 liter mikroba plus 15 liter air diaduk untuk nyemprot kompos organik 1 ton. 1 ton, Pak orang arik dulu, semproti 1 tangki, habis ditumpuk 1,5 meter, tutup terbang, udah. 1 liter 1 ton, luar biasa. Berarti kalau Bapak punya 500 ton di sini cukup 50 liter. Berarti kan saya bikin 75 liter setong untuk bikin 1 hari 1 ton. Kalau semuanya ngumpulin sampah tertib. Kuncinya 1 Bu, Bapak, budayakan pilah sampah organik, plastik, udah itu aja. Plastik setor ke bank sampah, organik bikin pupuk di rumah masing-masing. Nanti udah jadi biang dibagi-bagi per rumah. Seliter. Bikin tong 1 liter, Pak. 1 tong 75 liter. Jangan langsung disemprot, jangan. Bikin biangnya dulu. Setong tiap pagi naruhnya di gini, di bolong-bolong, udah atus masukin ke lubang tanah, disemprot-semprotin. Udah pupuk, masing-masing rumah punya pupuk. Enggak perlu buang ke bungkus plastik, buang ke Banjar Gebang, ke TPA, ini ada petugas gerobak nggak hari ini sini perumahan? Nggak ada. Nah, nanti kaget gerobaknya, loh kok nggak ada sampah di tongnya? Nah, budayakan di rumah masing-masing pilah sampah organik, sampah plastik. 2 ember aja. Nanti yang plastik kumpulkan, kasih ke bank sampah, jadi duit. Ubah sampah jadi rupiah.
Tapi yang organik, Bapak tiriskan, udah tiriskan, di bolong bawahnya, udah tiris, langsung tuang ke tanah, gali tanah, ukuran setengah meter ke setengah meter, dalamnya setengah meter, tuang situ sampahnya, semprot pakai mikroba. Tiap hari buang situ, lama-lama 21 hari tinggal ngaduk, ambil aja udah mateng kan, isi lagi. Jadi Bapak nggak ada sampah di rumah. Nah, ada sampah plastik, tapi tiap 2 minggu kita ke bank sampah, jual ke Bu Istiqomah, Bupati ya. Duit. Ya, jadi nanti lama-lama petugas sampah tak kaget loh. Kok sampahnya malah hilang? Nggak ada, bukan hilang, tapi dikelola dengan baik. Berarti perbandingannya tadi Pak ya 1 ton 15 liter. Tapi kalau kita 100 kilo cuma 1,5 liter atau 10 kilo. Betul, hemat sekali, dikit sekali. Nggak boleh kelebihan Pak ya. Lebih bagus, lebih jos, kan organik, aman, lebih cepat reaksinya. Kan kuncinya bentuk, ukuran, suhu, mikroba. Berarti minimal Pak ya. Itu minimal biar nggak boros. Eman-eman gulone. Oh Jawa kan ono pakeme, ono kuncine. Tanggapilah ayam. Itu ada ongnya, itu ada kan bawah sadar dalam juga. Ongnya itu ada hitungannya. Bumi goyang ganjeng pelak nampak. Ada pakemnya Pak. Cimo mimo enggak do re mi fa sol la si do. Cimo ciro lupat mau kelima. Enggak ada 6 itu enggak ada di Jawa itu. Ciro lupat mau 5 tangan. Pancasila. Serima sahadat itu ada kan. Sukun Islam ada 5. Tuh dalang tuh ada filosofinya. Bahwa dalang itu membacakan bahwa jam dulu Pak. Iya. Dulu kalau pelok ada. Ada itu ya itu. Ada pakem-pakemnya. Iya Pak Supri, jelas? Nanti tiap rumah bikin kompos masing-masing juga bisa. Kalau punya tanah kosong dilubangin, asal atus aja kompos jadi pasti. Pasti bisa. Tapi wajib ya, ini buat percontohan aja perumahan ini, perumahan Bumi Indah RW 8, 9, bikin kompos tiap rumah. Pasti tidak ada sampah dibuang, saya yakin. Kalau dibuang berarti nggak tahu manfaatnya pupuk dan manfaatnya plastik untuk ke bank sampah. Semua plastik bisa ya Bu ya, bank sampah ya. Boncosan, emberan diterima ya. Beling juga bisa. Jangan dibuang sembarangan. Pasti bisa kalau biasa. Terus tadi ngaduknya kenapa sampai 30 menit Pak? Nggak kelamaan? Ya diaduknya sebentar, dibiarkan dulu Pak. Ngaduknya 2 menit, Bapak diemin, hawanya biar keluar dulu. Wah kesel Pak. Nggak dijelaskan ya. Iya, itu cuma icak-icak Pak. Biar kenapa 30 menit biar hawanya itu keluar. Uapnya biar ngep. Iya, biar Jawa Pak. Jawanya mana Pak? Oh, ngerti ngep benar. Gini laras Pak. Biar enggak ngep. Dibuka itu hawanya biar keluar. Jelas? 1 ton 1 liter. 1 ton 15 liter. Iya, maksudnya mikro ininya, biangnya. Ini 1 liter, airnya 15 liter. Diaduk baru dikocorin 1 ton. Hemat rumah. Pilah, olah, manfaatkan. Untuk pengenceran gula Jawa itu memang harus direbus dulu apa memang enggak harus direbus boleh ya? Enggak direbus enggak apa-apa sebenarnya. Cuma ngudeknya suwe, Pak. Si digerus dulu kan. Kalau bisa digerus dulu terus diudek manual malah bagus. Nah, itu lebih baik lagi. Jadi enggak perlu direbus maksudnya. Iya. Direbus, nunggu dingin, mikrobanya kelaparan. Oh iya, ini di bayi ya, pengalaman di bayi. Udek-udek campuri banyu, susunya didot didot anaknya kleru. Halo Pak ya, Bapak sering ke Wonogiri ya? Iya. Terus saya main kartu. Itu kan luar biasa. Sebenarnya pertanyaan saya sudah terwakili oleh Pak Hartawan sih terkait tadi kualitas dari leri. Leri itu apakah penumpukan leri karena untuk mencapai 75 liter itu mungkin agak lama ya? Mungkin itu tidak masalah ya menumpuk-numpuk dari hari ke hari misalnya sampai 2 hari. Nggak masalah ya Pak ya. Itu aja sih. Terkait yang kedua adalah gula tadi kalau memang bisa dengan air dingin kan sudah terjawab juga ya Pak ya. Racun-racun yang lembut aja. Iya. Tapi biasanya ibu agak Klaten kan keras tuh Bu. Iya. Gula Jawa yang merah itu kan atos. Gitu ya. Dari Jawa itu langsung lunak itu. Lunak sih Pak. Iya. Kan dia kalau lama lembek. Lembek. Iya dong. Iya. Nggak pernah masak Kalau sih. yang Kalau dia diangin-anginin itu lembek. Itu saya taunya saya makan aja udah jadi kok.